Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Yang saya hormati Bapak Nur Puadi Rahman MPD serta teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya kita bisa dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan menyampaikan sebuah kutum yang dimana judulnya adalah keutamaan menuntut ilmu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita lahir di muka bumi ini dalam keadaan tak berilmu. Oleh karena itu, setiap orang tua berkewajiban mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anaknya. Karena manusia lahir ke dunia dalam keadaan tak berilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk menuntut ilmu sebagai bekal untuk menjalin hidup. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu bagaikan cahaya dan pelita di malam gelap. Seseorang tak akan dapat berjalan dengan baik berjalan di malam yang gelap, tepat cahaya maupun pelita. Demikian pula halnya tak dapat seseorang pun membedakan yang benar dan yang salah kecuali dengan ilmu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mewajibkan manusia menuntut ilmu bukan tanpa sebab. Ada banyak sekali keutamaan menuntut ilmu di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsa'illahu lakum wa idza qila ibsuzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat tersebut tersirat janji Allah untuk mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman, tak hanya dunia tapi juga di akhirat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ilmu pengetahuan berkembang seiring perkembangan zaman. Jika kita berhenti belajar sementara ilmu pengetahuan semakin berkembang, maka kita akan tertinggal. Oleh karena itu, proses belajar menjadi manusia tak hanya berhenti ketika kita menyelesaikan studi di bangku pendidikan.
Menuntut ilmu itu tak hanya dilakukan di bangku sekolah ataupun kuliah. Sejatinya dunia ini adalah laboratorium pendidikan. Bahkan setiap elemennya adalah sarana untuk menambah wawasan dan mengambil pelajaran. Karena itulah proses belajar manusia seharusnya berawal sejak manusia dilahirkan hingga kematian menjemput. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi," yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, hadis tersebut menjadikan dasar dari ungkapan pendidikan seumur hidup. Berdasarkan dari hadis itu pula, seharusnya kita termotivasi, tak pernah lelah untuk belajar, dan kita niatkan perjuangan menuntut ilmu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat suatu hari kelak akan kita bagi kepada orang lain, agar ilmu yang kita miliki tak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tetapi bermanfaat untuk orang lain. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekian kutum dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum mengakhiri kutum dari saya ada sedikit pantun, yaitu: minum jamu sehatkan raga, makan buah sehatkan mata, kumpulkan ilmu dalam dada, amalkan ia di kehidupan nyata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.